Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Profesor Sumarwati selaku dosen pengampu mata kuliah Morfologi kelas A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNS, serta saudara-saudari yang kami banggakan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita semua. Sebelum kita memasuki pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5A. Saya, Ivani Lintang Prameswari, dengan NIM K1224045 selaku moderator dan pemateri kelompok 5A yang akan memandu jalannya presentasi. Dan bersama anggota kelompok 5A yaitu Elvina Akromatunisa dengan NIM K1224061 selaku pemateri, serta Aisyah Tasya Nabela dengan NIM K1224093 selaku pemateri. Kelompok 5A akan membahas mengenai analisis kata berafiks dalam penggalan sebuah berita. Apakah saudara-saudara pernah mendengar istilah afiksasi? Ya, mungkin sebagian besar mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia sudah kerap kali mendengar istilah afiksasi. Untuk yang belum tahu sebenarnya apa itu afiksasi? Jadi, afiksasi ini sebuah proses menambah bentuk atau memberi imbuhan sehingga membentuk kata awal maupun kata dasar menjadi lebih kompleks. Afiksasi dapat mengubah makna, jenis, dan fungsi pada sebuah kata. Afiksasi ini bisa kita sebut sebagai proses morfologis bahasa Indonesia yang meliputi prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks. Kata berafiks ini dapat membentuk sebuah kata kerja, kata sifat, kata benda, serta kata keterangan atau adverbia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Elvina dan Saudari Aisyah. Silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Jenis-jenis afiksasi yang pertama yaitu prefiks. Prefiksasi adalah sebuah proses pengimbuhan, sebuah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata yang nantinya dapat menghasilkan kata baru yang pada intinya kata tersebut tetap masih berhubungan dengan kata awal ataupun kata dasar. Prefiks adalah sebuah afiks yang pengimbuhannya diletakkan pada bagian awal dari sebuah kata dasar atau bentuk dasar. Prefiks meliputi menasal, ber, penasal, pe, per, di, ter, ke, dan se. Dan yang kedua yaitu sufiks. Apa yang dimaksud dengan sufiks? Sufiks adalah proses pengimbuhan kata pada bagian belakang dari sebuah kata dasar atau bentuk dasar tersebut. Sufiks adalah sebuah afiks yang diimbuhkan pada bagian belakang dari kata dasar atau bentuk dasar. Sufiks meliputi akhiran i, akhiran kan, dan akhiran an. Selanjutnya ada infiks. Infiks adalah jenis imbuhan yang disisipkan di tengah-tengah kata dasar sehingga mengubah makna kata tersebut. Infiks sering juga disebut sisipan karena letaknya berada di dalam kata, tepatnya biasanya di antara konsonan pertama dan vokal pertama pada suku kata pertama kata dasar. Contohnya infiks L, dan Selanjutnya ada konfiks. Konfiks adalah jenis imbuhan dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari dua bagian, yaitu awalan, prefiks, dan akhiran, sufiks, yang diletakkan secara bersamaan pada kata dasar. Dengan kata lain, konfiks melekat di awal dan akhir kata dasar secara bersamaan untuk membentuk kata baru. Contoh konfiks sendiri ada menasalkan, menasal i, beran, kean,
penasal-an, per-an, di-kan, di-i, dan senya. Mari kita simak penggalan berita berikut ini. Perceraian Amerika Eropa. Perceraian itu ternyata bukan hanya karena Amerika Serikat pada 25 Februari 2025 untuk pertama kalinya menolak resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyalahkan Rusia atas invasinya ke Ukraina 3 tahun lalu. Akan tetapi perceraian itu juga ditunjukkan dengan drama opera sabun atau soap opera, perdebatan sengit antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pertemuan di Oval Office Gedung Putih pada 28 Februari 2025 yang gagal mencapai kesepakatan. Sinyal perceraian sebenarnya sudah jelas saat Trump mengedepankan platform America First yang akan mengurangi peran Amerika Serikat dalam multilateralisme. Pada periode pertama presidensinya pada 2017 sampai 2021. Dalam periode tersebut, Amerika Serikat telah meninggalkan perjanjian Paris yang dinilai tidak adil bagi bisnis dan pekerjanya. Pada 2017, perjanjian nuklir Iran _JCPOA yang dianggap tidak efektif pada 2018 dan perjanjian nuklir jarak menengah _INF karena Rusia dituduh telah melanggarnya pada 2019. Sumber berita Koran Kompas, terbitan Rabu 12 Maret 2025. Untuk hasil analisis kata berafiks, yang pertama yaitu perceraian. Kita bisa menganalisis kata bentukan ini dengan diagram pohon kata yang terdiri dari konfiks per-an bermakna hasil, kemudian kata cerai sebagai bentuk dasar dan bentuk asal. Fungsinya yaitu pembentuk nomina. Kemudian kata yang kedua, ternyata, yang terdiri dari prefiks ter dan kata nyata sebagai bentuk dasar serta bentuk asal. Fungsinya pembentuk kata keterangan atau adverbia. Maknanya proses sudah selesai. Ketiga, menolak, yang terdiri dari prefiks menasal dan kata tolak sebagai bentuk dasar serta bentuk asal. Fungsinya yaitu pembentuk verba aktif. Maknanya melakukan aktivitas. Prefiks menasal pada kata menolak bermakna melakukan aktivitas karena menolak menunjukkan aksi atau tindakan yang dilakukan oleh subjek, yaitu Amerika Serikat. Kemudian yang keempat, keamanan, yang terdiri dari konfiks ke-an bermakna hal, kemudian kata aman sebagai bentuk dasar serta bentuk asal. Fungsinya membentuk nomina. Konfiks ke-an pada kata keamanan bermakna hal karena kata keamanan menunjukkan suatu hal yang aman. Selanjutnya yaitu perserikatan, yang terdiri dari konfiks per-an memiliki makna kumpulan dan kata serikat sebagai bentuk dasar serta bentuk asal. Fungsinya pembentuk nomina. Makna konfiks per-an menunjukkan kumpulan. Dalam konteks ini berarti orang-orang atau kelompok-kelompok yang terbentuk dalam suatu organisasi yang disebut perserikatan. Kata selanjutnya yaitu menyalahkan, yang terdiri dari konfiks menasalkan yang bermakna menjadikan. Kemudian kata salah sebagai bentuk dasar serta bentuk asal. Fungsinya pembentuk verba. Konfiks menasalkan ini bermakna menjadikan, dan jikalau disesuaikan dengan konteks berita yaitu menjadikan salah. Kata selanjutnya yaitu invasinya, yang terdiri dari sufiks nya. Kemudian kata invasi sebagai bentuk dasar serta bentuk asal. Fungsinya yaitu pembentuk nomina. Sufiksnya pada kata invasinya ini bermakna penanda kepemilikan. Dalam berita ini menunjukkan bahwa invasi tersebut milik atau dilakukan oleh Rusia.
Dan kata bentukan ke-8 adalah ditunjukkan. Ditunjukkan. Kata tunjukkan sebagai bentuk dasar dan tunjukkan. Kata tunjuk sebagai bentuk asal. Fungsinya yaitu pembentuk verba dan maknanya dilakukan. Dan hasil analisis yang selanjutnya, perdebatan terdiri dari konfiks peran dan debat sebagai bentuk dasar dan bentuk asal yang memiliki fungsi sebagai pembentuk nomina dan bermakna proses. Pertemuan terdiri dari konfiks peran dan temu sebagai bentuk dasar dan bentuk asal yang memiliki fungsi sebagai pembentuk nomina dan bermakna kumpulan. Mencapai terdiri dari prefiks menasal dan kata capai sebagai bentuk dasar dan bentuk asal yang berfungsi sebagai pembentuk verba dan bermakna melakukan. Kesepakatan terdiri dari konfiks kean dan kata sepakat sebagai bentuk dasar dan bentuk asal yang berfungsi sebagai pembentuk nomina dan bermakna hal. Sebenarnya terdiri dari konfiksenya dan benar sebagai bentuk dasar dan bentuk asal yang berfungsi sebagai pembentuk modalitas atau kata keterangan. Mengedepankan terdiri dari konfiks menasalkan dan ke depan sebagai bentuk dasar, prefiks ke dan depan sebagai bentuk asal yang berfungsi sebagai pembentuk verba dan bermakna kasuatif atau menjadikan. Mengurangi terdiri dari konfiks menasal i dan kurang sebagai bentuk dasar dan bentuk asal yang memiliki fungsi sebagai pembentuk verba dan bermakna transitif atau aktivitas untuk objek. Presidesinya terdiri dari kata presidesi yang sebagai bentuk asal dan bentuk dasar dan sufiksnya yang berfungsi sebagai pembentuk nomina dan memiliki makna kepemilikan. Baik, selanjutnya yang ke-17 ada kata perjanjian dari konfiks peran dengan kata janji sebagai bentuk asal dan bentuk dasar. Fungsinya pembentuk nomina, maknanya adalah hasil. Setelah itu yang ke-18 yaitu kata dinilai dari prefiks di dengan kata nilai sebagai bentuk asal dan bentuk dasar. Fungsinya pembentuk kata kerja pasif, maknanya aktivitas pasif. Selanjutnya yaitu kata pekerjanya dari sufiksnya yang berarti kepemilikan dengan kata pekerja sebagai bentuk dasar. Selanjutnya ada prefiks pe dan kata kerja sebagai bentuk asal. Fungsinya pembentuk nomina dan maknanya kepemilikan. Selanjutnya ada kata dianggap dari prefiks di dan dengan kata anggap sebagai bentuk dasar dan bentuk asal. Fungsinya pembentuk kata kerja pasif dan maknanya adalah aktivitas pasif. Yang ke-21 yaitu kata menengah dari prefiks menasal dan dengan kata tengah sebagai bentuk dasar dan bentuk asal. Fungsinya memiliki sifat seperti bentuk dasar, maknanya pembentuk kata sifat ejektiva. Dan yang ke-22 yaitu kata dituduh dari prefiks di dengan kata tuduh sebagai bentuk dasar dan bentuk asal. Fungsinya pembentuk kata kerja pasif dan maknanya yaitu aktivitas pasif. Dan yang ke-23 yaitu kata melanggar dari prefiks menasal dengan kata langgar sebagai bentuk dasar dan bentuk asal. Fungsinya
yaitu pembentuk verba dan maknanya melakukan kegiatan. Dan untuk hasil analisis kata berafiks, kami paparkan melalui tabel dan diagram lingkaran presentase. Berikut hasil analisis dalam bentuk tabel. Yang pertama, kata berafiks peran sejumlah 5 dengan presentase 20,8%. Kemudian kata berafiks menasalkan sejumlah 3 dengan presentase 12,5%. Dan kata berafiks menasal-i sejumlah 1 dengan presentase 4,2%. Kemudian kata berafiks ke-an sejumlah 2 dengan presentase 8,3%. Dan kata berafiks se-nya sejumlah 1 dengan presentase 4,2%. Kemudian kata berafiks di sejumlah 4 dengan presentase 16,7%. Dan kata berafiks menasal sejumlah 4 dengan presentase 16,7%. Kemudian kata berafiks ter sejumlah 1 dengan presentase 4,2%. Kemudian kata berafiksnya sejumlah 3 dengan persentase 12,5%. Dan berikut diagram lingkaran persentase kata bentukan. Terima kasih atas perhatian saudara-saudari yang telah memilih untuk menyaksikan video presentasi kelompok 5A. Mohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi ini terdapat kesalahan dan kekurangan, karena kami masih ingin terus belajar dan belajar. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan saudara-saudari semuanya. Teruslah belajar dan berkarya, jangan lupa kejar mimpi hingga bercahaya. Saya Ivan Lintang Prameswari selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.